Pemirsa, kembali lagi dalam podcast Obrolan Tanpa Pagar. Dan hari ini kita kedatangan salah satu sosok inspiratif yang dikenal sebagai salah satu sosok yang cinta terhadap daerahnya, yang mempresentasikan bagaimana anak muda bisa mencintai daerahnya dan juga mempromosikan wisata yang ada di daerahnya. Dan hari ini kita kenal dengan Andi Subhan Faisal, salah satu duta wisata Kota Makassar tahun 2025. Assalamualaikum, gimana kabarnya Subhan? Waalaikumsalam Kak, kabarnya baik-baik. Kalau kita sendiri Kak gimana? Alhamdulillah, luar biasa hari ini ya. Kita akan ngobrol masalah pariwisata dan bagaimana peran anak muda untuk mempromosikan wisata di daerah. Nah, mungkin di awal bisa perkenalan diri, gimana Subhan sebagai salah satu anak muda kemudian tertarik untuk mempromosikan wisata dan menjadi bagian dari Duta Wisata Kota Makassar 2025. Silakan. Oke, makasih ya Kak atas kesempatannya. Baik. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Oke, jadi itu saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Andi Subhan Faisal. Saya salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi Kak. Dan alhamdulillah sekali saya juga salah satu Duta Wisata Kota Makassar tahun 2025 dan peraih top 6 dan Duta Wisata Best Favorit tahun 2025. Oke, apa sebenarnya memotivasi Subhan ini kemudian terjun? Oke, saya mau boleh deh ikut Duta Wisata. Gimana sebenarnya tanggapan awal Subhan melihat Duta Wisata Kota Makassar ini hingga akhirnya tertarik mengikutinya? Oke, pertama itu Kak, pesan saya tuh mau tertarik untuk mengikuti daftar Duta Wisata. Pertama saya ingin mempromosikan wisata Kota Makassar karena saya orang Makassar. Saya tertantang untuk bagaimana saya bisa mengetahui sejarah wisata terkhusus yang ada di Kota Makassar. Dimana kita ketahui bahwa Kota Makassar sendiri itu memiliki beberapa banyak sejarah dan beberapa suku dan etnis. Salah satunya Toraja, Bugis, dan Mandar sendiri. Maka dari itu saya tertarik dan saya ingin mempromosikan karena saya juga salah satu hobi daripada traveling. Jadi saya ingin mempromosikan wisata terkhusus yang ada di Kota Makassar sendiri. Oke, sudah berapa bulan? Sudah berapa tahun di Duta Wisata Kota Makassar ini? Kalau untuk tahunnya Kak, saya juga baru-baru sudah terpilih menjadi salah satu Duta Wisata Kota Makassar. Itu berjalan hampir 3 bulan Kak. Oh, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Gimana sebenarnya proses awalnya Subhan? Kemudian ada proses karantina kan, seleksinya ketat juga kan, itu gimana Subhan? Wah, berbicara tentang prosesnya untuk menjadi salah satu finalis Duta Wisata Kota Makassar itu pastinya kan tidak gampang pastinya. Pertama itu Kak, ada audisi umum. Di mana audisi umum itu berjumlah peserta 80 orang. Dan daeng itu 30 orang dan dara itu 50 orang. Bagaimana kita ini bisa menjadi salah satu 12 dara, 12 daeng, 24 besar untuk menjadi salah satu finalis Kota Makassar. Dan seleksinya itu sangatlah panjang sekali Kak. Ada tes tertulis, tes interview, dan tes wawasan pastinya tentang Kota Makassar. Selagi itu sudah ditetapkan menjadi salah satu 24 besar, itu ada lagi karantina Kakak. Perang karantina dan masih banyak tahap selanjutnya Kak. Dari beberapa tahap, yang mana yang paling berkesan yang membuat Subhan bertekad harus menang nih, harus masuk top 6 nih, itu gimana nih Subhan? Yang tahap paling saya challenging dan paling bersemangat itu saat debat Kak dan interview. Dimana pada saat itu saya sudah mempersiapkan materi-materi seputar wisata Kota Makassar, 7 Sabta Pesona Wisata Kota Makassar. Itu saya sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Dan juga itu ada debat namanya Kakak. Debat itu ada tim pro dan tim kontra. Bagaimana kita memperdebatkan dalam argumen itu, bagaimana kita mencari jalan dan solusinya, seperti itu Kak. Oke, apa sebenarnya yang Subhan bawa nih untuk Duta Wisata Kota Makassar? Apakah terkait lingkungan kah atau isu lainnya, Subhan? Yang saya akan jalankan 1 tahun ke depan ini, yang pastinya saya akan terkait dengan lingkungan di sekitar itu. Ada salah satunya ada Pantai Losari dan masih banyak pantai-pantai yang ada di Kota Makassar. Bagaimana kita ketahui sekarang ini pantai sekarang ini sudah memiliki berkemajuan karena distandari oleh 7 Sabta Pesona yang ada di wisata Kota Makassar sendiri, yaitu ada nyaman, bersih, sejuk, indah, dan kenangan. Bagaimana 7 Sabta Pesona ini memajukan dan menjadikan citra pariwisata menjadi berkemajuan lagi Kak. Terima kasih. Oke, kalau melihat kondisinya sekarang ini gimana? Kalau Subhan? kondisi daripada wisata terkhusus daripada pantai sendiri itu sudah memiliki banyak kemajuan. Terkhusus daripada lingkungannya, bagaimana kita ketahui bahwa terdapat lingkungan yang bersih membuat
turisme menjadi tertarik untuk berkunjung daripada di pantai tersebut. Maka dari itu hadirnya saya di sini untuk mengedukasi terhadap bagaimana kita peduli akan kebersihan, terutama di destinasi wisata tersebut. Oke, 3 bulan menjabat sebagai Duta Wisata Kota Makassar. Iya. Apa saja yang sudah dilakukan Subhan? Oke, yang pastinya yang saya sudah lakukan itu mengedukasi. Bagaimana kita ketahui bahwa sekarang itu maraknya mengedukasi di media sosial. Dan tentunya kita sebagai duta wisata membrandingkan diri kita, ayo sama-sama bagaimana kita bisa memajukan wisata terkhusus yang ada di Kota Makassar dengan memposting wisata-wisata yang ada di Kota Makassar sendiri, Kak. Oke, kalau melihat potensi wisata yang ada di Kota Makassar ini bagaimana Subhan potensinya? Potensi daripada wisata sendiri ini sudah bisa bersaing daripada wisata-wisata yang ada di luar negeri. Kenapa kenapa saya bilang seperti itu? Karena wisata yang ada di Kota Makassar di mana terdapat ada Pulau Lae-Lae, Pulau Samalona, di mana Pulau Samalona sendiri itu sangat indah. Bagaimana kita bisa menikmati betapa indahnya surga yang ada di bawah laut itu sendiri. Oke, jadi kalau misalkan ada yang bertanya kira-kira rekomendasi pulau atau tempat-tempat wisata, kira-kira Subhan mau rekomendasikan yang mana? Kalau saya kira 3 pulau yang saya akan rekomendasikan kepada turisme. Yang pertama ada Pulau Samalona, Pulau Kodingarangkeke, dan Pulau Lae-Lae. Karena pulau tersebut memiliki keunikan masing-masing, memiliki daya jual yang begitu unik, sehingga bisa dipromosikan ke turisme yang ada di luar daripada Kota Makassar sendiri. Oke. Nah, kira-kira tantangan tersendiri Subhan untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Makassar, apalagi kan banyak wisata juga di tempat-tempat lain. Itu gimana nih Subhan? Tantangan untuk sendiri itu lebih ke bagaimana kita bisa membrandingkan diri kita untuk mempromosikan lagi wisata agar orang bisa yakin, dan bagaimana kita bisa membuktikan seumpama saya bisa berkunjung di salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Kota Makassar, saya akan mempromosikan melalui media sosial saya agar menonton melihat wah betapa indah Kota Makassar itu sendiri. Ya, strategi atau pendekatan seperti apa nih yang Subhan lakukan di media sosial? Seperti itu, mempromosikan, Kak, dengan mengajak teman-teman saya agar bisa berkunjung untuk menikmati wisata yang ada di Kota Makassar. Bagaimana kita ketahui Gen Z sekarang ini, milenial sekarang ini hampir semua memiliki media sosial. Dengan itulah hadirnya saya di sini untuk mempromosikan wisata yang ada di Kota Makassar sendiri, Kak. Oke, jadi banyak potensi wisata. Nah, kalau makanan kita kan juga salah satu terkenalnya di Kota Makassar itu makanan. Nah, rekomendasi makanan nih bagi seorang Subhan, Duta Wisata Kota Makassar, pasti rekomendasinya juga sudah pasti terpercaya. Ini gimana nih Subhan? Karena kita ketahui bahwa Makassar dijuluki kota makanan enak, dan banyak sekali favorit makanan yang ada di Sulawesi Selatan. Contohnya ada palu basah, coto Makassar, es pisang ijo, jalang kote, dan masih banyak lainnya. Kalau saya mau rekomendasikan kepada turisme yang berkunjung di Kota Makassar, yang saya akan rekomendasikan adalah palu basah dan coto Makassar. Kalau mau yang dingin-dingin ada es pisang ijo. Kalau mau yang pisangnya dibakar ada pisang epe pastinya. Oke, jadi banyak rekomendasi makanan. Makanya terkenalnya dengan Makassar Kota Makanan. Iya, betul sekali. Nah, Subhan kan juga sebagai salah satu mahasiswa, masih aktif juga kan, masih awal-awal semester juga kan ini Subhan. Nah, gimana nih untuk membagi waktunya antara menjadi duta wisata kemudian juga menjadi mahasiswa? Itu gimana Subhan? Iya, Kak, dengan membagi waktu itu sebenarnya saya belajar dengan manajemen waktu. Bagaimana kita ini generasi sekarang ini waktunya itu sangat sulit untuk dibagi karena adanya manajemen waktu. Bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. Kalau misalnya kuliah saya jam begini, oh berarti saya harus bergegas ke suatu kegiatan di jam ini supaya saya tidak telat untuk menghadiri suatu acara seperti Oke, itu. skala prioritas berarti Subhan ya. Nah, kira-kira Subhan nanti ke depannya apa yang akan dilakukan Subhan bersama teman-teman dalam waktu dekat ini? Kedepannya ini, Kak, kegiatan yang ada di Duta Wisata Kota Makassar itu kita akan adakan MUBES, musyawarah besar, di mana pergantian pengurus lama menjadi pengurus baru. Oke, kira-kira MUBES-nya kapan nih Subhan? Untuk MUBES-nya itu, Kak, di bulan depan, Kak, bulan depan. Untuk tempatnya itu masih dirapatkan lagi, Kak.
Oke, oke. Nah, Sufan, gimana pandangannya terhadap generasi muda yang ada di Kota Makassar terkait kesadaran mereka terhadap pariwisata yang ada di Makassar itu gimana, Sufan? Pandangan saya terhadap generasi sekarang ini Kak, sudah sangat luar biasa. Karena kenapa pada generasi sekarang ini memiliki peluang bagaimana milenial sendiri ini bisa mempromosikan wisata yang ada terkhusus di Kota Makassar lewat media sosialnya, dan kita bisa ketahui juga bahwa sekarang itu milenial sekarang itu bagaimana kalau ada tempat wisata yang terbaru pasti dia akan berkunjung di sana mengekspor lagi apakah keunikan wisata tersebut menjadi viral lagi Kak itu. Ya, kalau keunikan tersendiri nih Subhan untuk wisata kita untuk menarik yang namanya Gen Z itu gimana nih Subhan? Keunikan sendiri itu bagaimana kita ketahui bahwa Gen Z sekarang ini memilih dan memilah tempat wisata yang mau dipergi. Kalau ada lagi yang viral di sosial media pasti dia akan, wah kayaknya menarik ini saya kunjungi. Saya tidak mau telat ini, saya mau update di media sosial saya. Itu sih Kak kalau menurut saya. Ya kalau karakternya berarti gimana nih? Gampang bosan kah atau gimana nih? Gampang bosan kah anak-anak muda kita nih? Jadi kan tadi sih, FOMO ya. Kalau tadi berarti. Kalau menurut saya generasi penerus sekarang ini mudah bosan ya. Maka dari itu kita pintar-pintarnya memiliki strategi agar bagaimana pemuda ini tidak bosan dan tidak tercenderung pada satu tempat itu sendiri Kak. Oke, nah kalau Subhan nih, misalkan dikasih ini salah satu tempat wisata untuk dipromosikan, gimana nih caranya agar anak muda tidak gampang bosan? Itu gimana nih inovasi-inovasi yang dilakukan Kak Subhan? Oke Kak, dengan cara bagaimana saya bisa mengedukasi. Salah satunya yang saya pilih ada tempat, salah satunya itu wisata yang tidak sering tersorot itu adalah Pantai Biru Kak, Pantai Biru atau Gusung Talang Kak sepertinya. Di Gusung Talang itu banyak sekali generasi sekarang itu menikmati sunset di sana Kak. Nah dengan cara itu, dengan hadirnya saya situ, saya akan mempromosikan lagi kembali bahwa wah Gen Z sekarang ini lebih tertarik untuk bertujuan dan menikmati sunset yang ada di wisata Kota Makassar itu ya Pantai Gusung Talang sendiri Kak. Pulau Gusung Talang. Oke. Nah dari sisi mana sebenarnya yang Supani akan tonjolkan? Misalkan dari kegiatan promosinya, apakah dari sisi alam kah atau budaya kah yang ada di Sulawesi Selatan atau tepatnya di Kota Makassar itu bagaimana nih Supan? Kalau dari saya sih alam dan budayanya, karena itu dua ketertarikan Kak, dua satu saling mengikat. Dimana kita ketahui bahwa adat daripada istiadat dari Kota Makassar itu banyak sekali Kak. Ada adat Apatabe, Sirih Napace dan masih banyak lainnya. Sedangkan alamnya sendiri bisa kita ketahui bahwa Kota Makassar sendiri itu memiliki alam yang begitu sangat indah. Contohnya seperti di pulau sendiri, apalagi sekarang ada namanya Pinisi Hall, di mana itu kapal pinisi menyediakan kepada generasi milenial untuk bisa mengekspor lebih luas lagi bagi betapa indahnya pulau-pulau yang ada di Kota Makassar itu sendiri. Oke, kira-kira nilai seperti apa nih atau siapa sosok yang paling berperan membentuk Subhan hingga saat ini, Subhan? Yang pastinya sih orang tua Kak. Karena berkat adanya dorongan orang tua saya bisa berdiri dan hadir di tempat ini. Karena berkat doanya lah, berkat supportnya ya saya bisa hadir dan bisa bersaing dengan orang-orang hebat seperti yang ada di Duta Wisata Kota Makassar sendiri. Oke, dari sekian pengalaman Subhan rasakan, kan tidak hanya dimulai dari Duta Wisata Kota Makassar kan, ada Duta Kampus juga kan Subhan. Nah, ini dari prosesnya itu apa yang paling merubah Kak Subhan akhirnya bisa menjadi seperti saat ini Subhan? Yang pastinya itu Kak, yang paling merubah daripada diri saya itu adalah Duta Wisata Kota Makassar. Mulai dari penampilan, segi performance, bagaimana pengetahuan saya diasah lagi kembali, bagaimana bisa skill saya bisa bersaing. Saya menjadi tidak tahu menjadi tahu. Saya juga bisa belajar nge-MC, menjalankan suatu program-program kerja yang saya pernah orangnya pemalu, akhirnya sekarang kayak bisa terbuka dengan orang-orang begitu, bisa memahami lagi audiens. Dengan adanya Duta Wisata Kota Makassar ini saya bisa membrandingkan diri saya lebih jadi jauh dari sebelumnya. Oke, berarti Subhan termasuk introvert berarti? Iya Kak, karena introvertnya saya beranikan diri untuk mengikuti Duta Wisata, dan alhamdulillah dengan introvertnya saya bisa menjadi dan bisa bersaing daripada pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar. Kira-kira apa yang akan Subhan katakan kepada pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar atau yang ada di Sulawesi atau yang menyaksikan kita saat ini agar tidak malu begitu untuk mengembangkan potensi dirinya? Ini gimana Kak Subhan? Pesan untuk pemuda sekarang ini,
janganlah berhenti untuk selalu berproses. Karena di balik proses yang indah, di balik proses yang jatuh bangunnya, insya Allah dan niscaya pasti akan ada jalan yang akan kamu dapatkan ke depannya. Oke, luar biasa. Nah, terakhir nih, apa rencana ke depan Kak Sufhan yang akan lakukan nih? Oke, untuk rencana ke depannya Kak, yang pastinya saya akan menjalankan proker-proker yang ada di Duta Wisata Kota Makassar. Dan yang kedua, bagaimana saya bisa mengembangkan lagi skill yang saya miliki, terutama di bidang MC, public speaking, saya akan asah lagi. Dan yang ketiga akan saya jalankan lebih dalam lagi itu di dunia perkampusan Kak. Untuk bisa cepat-cepat selesai mendapatkan gelar S1 yang saya inginkan. Oke, luar biasa perbincangan kita hari ini mengenal Kak Sufhan Andi Sufhan Faisal, Duta Wisata Kota Makassar tahun 2025. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di obrolan tanpa pagar di episode kali ini. Nah, mudah-mudahan target-targetnya bisa segera tercapai, lancar-lancar untuk mubesnya dari Duta Wisata Kota Makassar. Nanti kita ketemu lagi di event-event selanjutnya, Sufhan ya. Iya Kak, makasih Kak. Baik, terima kasih. Nah pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama dengan Andi Sufhan Faisal, Duta Wisata Kota Makassar tahun 2025. Semoga perbincangan ini bisa memotivasi teman-teman, apalagi sosok-sosok yang introvert ya, seperti Sufhan tadi. Ya, kita coba kembangkan potensi yang ada di diri kita. Nah, sampai jumpa di podcast Obrolan Tanpa Pagar episode berikutnya. Sampai jumpa.